Hafiz, seorang pemuda perantauan yang selama beberapa tahun menuntut ilmu di kota besar, memutuskan untuk kembali ke desa asalnya menjelang Ramadan. Perjalanan itu bukan hanya tentang pulang ke kampung halaman, melainkan juga pencarian jati diri dan penebusan dosa masa lalu. Di desanya yang terpencil, waktu seolah berjalan berbeda. Udara malam selalu dingin meski sinar bulan purnama menembus sela-sela awan tipis, dan aroma tanah basah menyatu dengan wangi masjid tua yang menjadi pusat peribadatan. Setibanya di desa, Hafiz disambut oleh keheningan yang tidak biasa. Rumah-rumah kayu dan batu yang dulunya riuh kini menyimpan cerita sunyi. Di salah satu sudut desa berdiri rumah leluhur keluarganya. Bangunan tua dengan ukiran kaligrafi yang memudar oleh waktu. Meskipun tampak sederhana, rumah itu selalu menyimpan getar misterius, seolah ada rahasia yang ingin disampaikan kepada siapapun yang berani mendekat. Hafiz pun menginap di rumah tersebut. Malam pertamanya, saat ia menyiapkan syalat tarawih di ruang tamu yang dipenuhi bayangan dari lilin yang redup, ia merasakan sesuatu yang aneh. Suara desir angin seolah menyanyikan syair syahdu, namun di balik itu tersembunyi bisikan lembut yang tidak ia mengerti. Ia merapatkan dirinya pada tilawah Al-Quran, berharap ayat-ayat suci itu dapat menenangkan gejolak hatinya. Hari-hari pertama Hafiz di desa dipenuhi rutinitas sederhana mengunjungi masjid tua, menyapa tetangga, dan membaca kitab-kitab klasik di perpustakaan kecil desa. Namun, malam demi malam, ia mulai menyadari tanda-tanda keanehan yang sulit dijelaskan secara logika. Di luar jendela kamarnya, bayangan-bayangan samar bergerak di antara pepohonan, seolah ada sosok yang terus mengintai. Pada suatu malam yang sunyi, tepat ketika waktu imsak hampir tiba, Hafiz terbangun oleh suara ketukan pelan di pintu kamar. Awalnya, ia berpikir itu hanya angin yang berhembus, namun ketukan itu semakin nyata dan teratur. Dengan perasaan ragu, Hafiz membuka pintu dan mendapati tak ada seorang pun di sana. Namun, di ambang pintu, tergores sebuah tulisan dengan tinta yang seakan basah bertuliskan, "Maafkanlah." Tulisan itu membuat jantung Hafiz berdegup kencang. Ia segera menutup pintu dan kembali bersembunyi dalam doa, mencari ketenangan di tengah kegelisahan yang mulai merasuki pikirannya. Meskipun ia seorang yang taat, pesan misterius itu menggugah rasa takut sekaligus penasaran mendalam seolah ada sesuatu yang harus ia perbaiki dari masa lalu. Keesokan harinya, Hafiz merasa gelisah namun juga terdorong untuk mencari tahu asal-usul pesan tersebut. Ia pun menyisir setiap sudut rumah leluhurnya, yang dipenuhi oleh barang-barang antik dan arsip keluarga yang hampir terlupakan. Di balik tumpukan naskah kuno, Hafiz menemukan sebuah buku harian milik kakeknya yang termasyhur di desa sebagai seorang alim yang bijaksana. Buku itu berisikan catatan harian yang menggambarkan kehidupan keluarga, termasuk kisah tragedi yang terjadi beberapa generasi silam. Di salah satu halaman, Hafiz membaca tentang seorang pemuda dalam keluarga yang terjerat kesalahan besar sebuah peristiwa kelam yang membuat keluarganya terkena kutukan. Pemuda itu, yang namanya hilang ditelan waktu, dikabarkan telah melakukan dosa besar yang tak termaafkan, sehingga arwahnya terus bergentayangan mencari pengampunan. Dalam catatan tersebut tertulis pula doa-doa yang ditulis dengan harapan dapat menenangkan roh yang tersiksa itu. Semakin Hafiz mendalami isi buku harian tersebut, ia semakin yakin bahwa pesan di pintu kamarnya bukan sekadar omong kosong. Ada benang merah yang menghubungkan tragedi masa lalu dengan peristiwa-peristiwa aneh yang kini menimpa dirinya. Rasa penasaran dan beban moral mulai bertaut dalam benaknya. Mungkinkah ia, sebagai generasi penerus, ditugaskan untuk mengakhiri kutukan yang telah menghantui keluarga mereka selama puluhan tahun? Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam, Hafiz pun menemui Ustadz Yusuf, seorang imam tua di masjid desa, yang dikenal memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu gaib dan kisah-kisah mistis dalam Islam. Di ruang sederhana masjid, dengan lantai yang retak-retak dan aroma dupa yang selalu menguar, Ustadz Yusuf mendengarkan kisah Hafiz dengan seksama. "Anakku, setiap kutukan yang melibatkan roh yang belum tenang harus diselesaikan dengan pertobatan dan taubat yang tulus," ujar Ustadz Yusuf
dengan suara serak namun penuh keyakinan. Ia melanjutkan, dalam ajaran Islam, kita percaya bahwa roh yang bergentayangan adalah tanda bahwa seseorang belum mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin leluhurmu masih memiliki utang dosa yang belum terselesaikan. Namun ingat, setiap jiwa memiliki kesempatan untuk bertaubat. Engkau harus mencari tahu kebenarannya dan berdoa dengan sepenuh hati. Ustadz Yusuf memberikan Hafiz beberapa ayat Al-Quran yang diyakini dapat menenangkan roh-roh yang gelisah, serta doa-doa khusus yang pernah digunakan pada masa lampau untuk mengusir kehadiran jahat. Ia juga menceritakan legenda lama tentang Malam Pengampunan, sebuah malam di awal Ramadan di mana rahmat Allah melimpah dan roh-roh yang tersesat dapat menemukan jalan kembali ke ridhanya. Kata-kata Ustadz Yusuf menorehkan benih harapan di hati Hafiz. Meskipun ketakutan masih membayangi, ia pun memutuskan untuk melanjutkan pencarian kebenaran dengan keyakinan bahwa dengan iman dan taubat, segala kutukan dapat dicairkan. Malam semakin larut ketika Hafiz memutuskan untuk menelusuri ruang bawah tanah rumah leluhur. Ruangan itu jarang dikunjungi karena kabarnya dipenuhi kenangan pahit dan bisikan masa lalu. Dengan senter kecil di tangan dan doa-doa yang terus terngiang di benaknya, Hafiz melangkah perlahan menuruni tangga kayu yang berderit. Di ruang bawah tanah yang lembab dan penuh debu, Hafiz menemukan sebuah peti kayu yang terkunci rapat. Di atas peti tersebut, terpahat kaligrafi ayat-ayat yang mengingatkan tentang kehormatan dan pengampunan. Dengan hati-hati, ia membuka peti itu dan mendapati sejumlah benda pusaka. Gulungan kertas yang usang, cincin perak, dan sebuah keramik pecah yang tersisa dari upacara keagamaan di masa lampau. Sambil membaca setiap coretan pada gulungan kertas, Hafiz merasakan hawa dingin yang semakin menusuk tulang. Suara bisikan samar mulai terdengar, bukan dari dalam ruangan itu, melainkan dari relung hatinya sendiri. Bayangan sosok berpakaian tradisional dengan sorot mata yang penuh kesedihan muncul di sudut pandang penglihatannya. Sosok itu tampak sedang berlutut, seakan sedang memohon ampunan atas dosa yang telah dilakukan. Hafiz berusaha menenangkan dirinya dengan berzikir. Namun, setiap langkah yang diambil seolah semakin mendekatkan dirinya kepada kehadiran yang tak diinginkan. Dalam keheningan malam, ia mendengar suara lirih yang mengulang. Ampuni aku ya Tuhanku, ampuni dosa-dosaku. Suara itu tidak terdengar seperti manusia biasa, melainkan seperti jeritan jiwa yang terpenjara dalam lingkaran penyesalan. Ketakutan menyergap, namun di balik rasa takut itu, Hafiz merasa terpanggil untuk memahami dan membantu roh yang sedang tersiksa. Di pagi hari yang kelabu, setelah malam yang mencekam, Hafiz masih diliputi bayang-bayang kejadian di ruang bawah tanah. Ia tak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan pertanyaan tentang identitas sosok misterius itu dan bagaimana kutukan keluarganya terjalin. Dengan semangat yang mulai pulih, ia kembali menemui Ustadz Yusuf untuk menanyakan penjelasan lebih jauh. Ustadz Yusuf merenung sejenak sebelum berkata, "Kisah ini bukan hanya tentang kutukan, tetapi juga tentang penebusan. Setiap dosa, sekecil apapun, dapat diampuni asalkan ada keikhlasan dan usaha untuk bertaubat. Mungkin roh yang kau temui itu adalah arwah dari salah satu kerabat yang telah tersesat jalannya karena kesalahan yang mendalam. Mereka butuh pertolongan bukan untuk disiksa lebih lama, melainkan untuk diberikan kesempatan memperoleh pengampunan." Ustadz Yusuf mengajarkan Hafiz doa-doa khusus yang diyakini dapat membuka pintu rahmat di malam-malam akhir Ramadan, di mana ampunan Allah begitu dekat. Ia juga menyarankan agar Hafiz melakukan sedekah dan memperbanyak amal jariyah sebagai bentuk penebusan dosa bagi leluhur yang belum tenang jiwanya. Malam itu, Hafiz mengadakan sesi tilawah panjang di ruang keluarga dengan harapan bahwa lantunan ayat-ayat suci dapat menjangkau ruang batin yang gelap dan menyembuhkan luka lama. Dalam keheningan yang mendalam, ia merasakan kehadiran ilahi yang begitu nyata, seolah-olah setiap huruf Al-Quran menjadi jembatan antara dunia fana dan alam ghaib. Bayangan sosok itu muncul kembali, namun kali ini dengan ekspresi yang berbeda, bukan lagi teriakan penuh kesedihan, melainkan bisikan lembut yang mengajak untuk berdamai.
Malam semakin menjelang tengah malam ketika Hafiz memutuskan untuk menyendiri di halaman rumah. Di bawah langit yang bertabur bintang dan diterangi rembulan sabit tanda datangnya Ramadan. Di sana, ia duduk bersila, matanya terpejam, dan hatinya dipenuhi harapan. Ia kembali membaca doa-doa yang telah diajarkan Ustadz Yusuf, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan menenangkan jiwa-jiwa yang tersesat. Di tengah keheningan malam, udara tiba-tiba berubah. Angin yang sejuk berhembus, membawa aroma dupa dan embun. Dan di antara desir angin itu, terdengar suara yang semakin jelas, seakan mengajak Hafiz untuk mendekat. Perlahan, bayangan sosok yang pernah menakutkan itu muncul kembali. Kali ini, berdiri di depan Hafiz dengan tatapan yang penuh harap dan penyesalan. Dalam momen yang begitu mendalam, Hafiz merasa seolah ia berada di ambang antara dunia nyata dan alam gaib. Dengan penuh keberanian, ia menyapa, "Wahai roh yang tersiksa, apakah engkau mengharapkan ampunan? Aku di sini, aku bersedia membantu mencari kedamaian bagi jiwamu." Sosok itu seakan tersentuh oleh kata-kata Hafiz. Air mata transparan mengalir di wajahnya yang pucat, dan dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia mengungkapkan kisah pilu tentang dosa yang pernah ia lakukan, sebuah kesalahan yang membuatnya terperangkap dalam siklus penyesalan dan kutukan. Ia menceritakan bagaimana ia pernah mengkhianati kepercayaan sesama dan tak pernah mendapatkan kesempatan untuk meminta maaf secara tulus. Hafiz mendengarkan dengan penuh empati, seolah setiap kata yang keluar dari bibir roh itu adalah pelajaran tentang kelemahan manusia dan harapan untuk perbaikan. Dengan hati yang tulus, Hafiz memimpin doa bersama, mengajak roh itu untuk menyerahkan segala beban dosa kepada Yang Maha Pengampun. Ia membacakan ayat-ayat suci dengan lantunan yang lembut namun penuh kekuatan, membangun jembatan antara dunia fana dan alam akhirat. Seketika, udara di sekeliling mereka berubah. Seperti ada beban berat yang terangkat, kehadiran roh itu pun mulai memudar. Dalam detik-detik terakhir, sebelum lenyap, sosok itu menatap Hafiz dengan senyuman samar, sebuah senyuman yang seolah mengucapkan terima kasih dan selamat jalan. Di saat itu, Hafiz merasa getaran kehadiran ilahi yang membawa kedamaian dan pengampunan yang hakiki. Pagi harinya, saat fajar menyingsing dan langit mulai memerah, Hafiz duduk termenung di teras rumah sambil menatap cakrawala. Malam-malam penuh ketakutan dan pengakuan dosa telah usai, dan ia merasakan beban berat di dadanya perlahan mencair digantikan oleh harapan baru. Desa yang dulu terasa sunyi kini tampak berbeda baginya. Setiap sudut rumah, setiap hembusan angin, seolah menyampaikan pesan bahwa pengampunan dan rahmat Allah senantiasa hadir bagi mereka yang tulus mencari. Dalam perjalanan hidupnya selanjutnya, Hafiz bertekad untuk meneruskan warisan kebaikan keluarganya. Ia mengumpulkan cerita dan pengalaman itu dalam sebuah buku, agar generasi mendatang mengetahui bahwa dalam setiap kegelapan selalu ada secercah cahaya iman yang dapat menuntun menuju penebusan. Cerita tentang malam penuh misteri itu menjadi saksi bahwa keimanan dan ketulusan adalah kunci untuk menyembuhkan luka batin dan mengusir kegelapan. Di masjid kecil desa, Hafiz sering terlihat memberikan ceramah dan berbagi kisah pengalamannya. Ia menceritakan bagaimana kutukan yang telah lama menghantui keluarganya perlahan sirna ketika ia membuka pintu hati untuk taubat dan pertobatan. Banyak yang tersentuh dan terinspirasi, sehingga cerita itu pun menyebar ke desa-desa tetangga sebagai bukti bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika seseorang benar-benar ikhlas berbalik kepada Sang Pencipta. Pada malam-malam Ramadan berikutnya, ketika langit kembali dihiasi bintang-bintang dan rembulan sabit, setiap insan di desa mengingat kisah itu. Mereka percaya bahwa setiap malam memiliki makna dan setiap doa, meskipun diucapkan dengan suara pelan, adalah jembatan menuju rahmat ilahi. Dan di antara kerumunan umat, Hafiz selalu mengingatkan, jangan pernah takut untuk bertanya pada hati nurani, karena di sanalah tersimpan kunci untuk mendapatkan pengampunan.